tahun 2024 ini akan jauh lebih baik. Jangan takut dengan pemilu, siapapun presidennya, Indonesia akan baik-baik saja. Ya, bicara tentang tahun politik ya. Wah, ini kira-kira gimana nih? Udah mau pemilu sampai bulan Februari nanti, what to expect? Banyak orang yang takut untuk berinvestasi atau ekspansi bisnisnya karena masuk ke tahun politik. Kemudian investor asing juga melihat kondisi politik di Indonesia. Apakah cukup aman atau enggak gitu. Jika nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 yang terpilih itu market atau saham bakalan bagaimana? Kita kembali lagi pada cara pandang investor dan para pengusaha ekonom. Pengusaha ekonom, investor, analis sangat tidak suka sekali dengan yang namanya ketidakpastian ya. Jadi yang mereka harapkan, yang mereka sukai adalah kepastian karena jadi lebih mudah untuk memprediksi atau menganalisis. Maka dari itu analis ekonom itu nggak suka ketika Donald Trump waktu itu jadi presiden. Kenapa? Karena sewaktu-waktu Donald Trump itu bisa nge-tweet satu hal yang bikin market itu jadi berfluktuasi. Benar-benar waktu itu analis tuh nggak suka banget, investor nggak suka banget gitu. Kepastian yang diharapkan oleh investor besar itu apa sih sebenarnya? Oleh analis, oleh ekonom, yang diharapkan adalah ini kira-kira mereka tuh bakalan lanjutin kebijakan Pak Jokowi atau enggak ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu tingkat kepuasan masyarakat terhadap presiden yang sebelumnya yaitu Presiden Jokowi. Selama 2 putaran memimpin, Presiden Jokowi ini tingkat kepuasan masyarakatnya cukup tinggi. Apa saja program-program yang sangat signifikan? Yang pertama IKN dan yang kedua adalah hilirisasi nikel. 2 itu yang utama. Nah, kalau dari 3 pasangan capres dan cawapres ini, dari yang nomor 1 saya masih menunggu, saya masih mencari berita, mendengar secara langsung apakah Pak Anies akan melanjutkan 2 itu atau enggak. Kenapa? Hilirisasi nikel ini sangat besar dampaknya buat perekonomian Indonesia. Akan menjadi satu game changer. Maka ketika ada berita tentang energi baru terbarukan dan electric vehicle, itu pasar saham langsung merespon dengan aktif. Nah, dari pasangan yang kedua, Prabowo Gibran, saya sudah mendengar dari salah satu pemaparan Mas Gibran bahwa akan melanjutkan program-program tersebut, terutama hilirisasi nikel itu juga akan dilanjutkan. Dari pasangan yang ketiga, dari Pak Ganjar, saya pernah menghadiri satu pertemuan dan beliau ada speech di situ. Beliau juga akan melanjutkan itu. Sehingga kesimpulannya melanjutkan kebijakan dari Presiden Jokowi akan disukai oleh analis, investor, ekonom dan pelaku usaha. Kita melihat dari kacamata ekonom itu sukanya bagaimana, kacamata analis itu sukanya bagaimana. Sehingga apa yang disukai oleh ekonom dan analis adalah keberlanjutan. Jadi antara 2 atau 3 tadi jika mereka menang kemungkinannya di market akan bagus. Tapi kita akan pantau lagi sejauh apa sih kira-kira kampanye itu dilakukan dan program-program apa yang mereka akan janjikan. Itu yang diperhatikan. Dan nomor 2 yang disukai oleh ekonom, investor, pelaku usaha pastinya adalah kestabilan keamanan politik. Ya, jadi saya nggak tahu apakah di sini berpengaruh atau enggak. Mungkinkah mereka akan melihat track record dari setiap pasangan itu mana yang paling bijaksana, paling adem ayem, saya nggak ngerti juga. Tapi itu mungkin berpengaruh. Di sini aku melihat juga dari pengamat-pengamat politik tuh mereka pandangannya gimana ya. Jadi kalau dari Pak Jokowi kemarin kan putaran pertama masyarakat puas. Kemudian terpilih lagi, so nothing happen, gak ada signifikan. Kalau yang dulu dari Pak SBY, ini saya nyontek dari pengamat politik ya. Saya sempat dengar Pak Yunarto Wijaya atau Pak Toto, beliau sempat ngomong. Kita lihat data aja waktu itu tingkat kepuasannya terhadap Presiden SBY itu gimana, kecintaan masyarakat terhadap beliau. Apakah masyarakat menginginkan keberlanjutan atau perubahan? Sebenarnya tidak harus selalu keberlanjutan. Dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat itu tadi. Satu hal yang saya ingin simpulkan, tidak perlu terlalu takut atau khawatir siapapun presiden yang terpilih. Karena Indonesia itu sudah kuat dengan sendirinya. Kenapa bisa begitu? Indonesia itu adalah negara anti krisis. Karena demografi Indonesia yang sangat besar, jumlah penduduk sangat besar, dan mereka itu sangat konsumtif. Semakin ke bawah tingkatan perekonomiannya, jadi middle up, middle down. Yang middle down justru malah semakin suka belanja. Dimana kemarin ketika pandemi 2020, memang hotel, restoran mungkin banyak yang tutup, banyak yang susah. Tapi secara online, masyarakat itu masih tetap belanja.
Dan GDP Indonesia 50 to 60% itu dari belanja masyarakatnya. Jadi jika ekspornya turun, belanja negaranya turun, masih nggak apa-apa. Indonesia will survive siapapun presidennya. Saya melihat tahun 2024 ini akan jauh lebih baik daripada 2023 dan 2022. Kesimpulannya, mulailah investasi sekarang dan jangan terburu-buru. Khususnya di capital market, pasar modal, pasar saham. Kalau saya bilang mulai lepas landas itu sebenarnya enggak. Lepas landasnya itu dari 2020 kemarin. Sekarang saham-saham sudah nggak semurah dulu. Tapi ini akan jadi jauh lebih baik dari kemarin. Jangan terlalu takut dengan pemilu dan sebagainya. Karena ingat, siapapun presidennya, Indonesia akan baik-baik saja. Tetap semangat, semoga cuan di 2024.